kita boleh hadir karena kebaikan Tuhan tentunya. Saya mengundang semua untuk mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama merefleksikan kembali akan kebaikan Tuhan atas hidup kita. Ada begitu banyak waktu yang Dia berikan bagi kita. Ada begitu banyak kesempatan yang Dia juga berikan bagi kita. Hari-hari di dalam hidup kita menjadi hari yang baik. Semua Dia kerjakan karena kita. Semua Dia kerjakan untuk kita. Sementara musik boleh melantunkan pujian ini, dan kita boleh dalam sikap doa, berdoa di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita mau memandang Dia. Bahkan rupa pun tidak, sehingga kita bisa menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia, dan bagi kita pun Dia tidak masuk itu. Banyak keinginan yang kita mau dan kita tunggu. Jadi apa yang kamu mau? Apa yang kamu tunggu? Sebuah keinginankah? Sebuah hadiah? Benarkah karena sebuah hadiah yang indah? pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang
semua karena kejahatan kita, semua karena kita. Saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Karena kita, ya, semua karena kita. Bersyukur Tuhan hari ini karena kami boleh tahu bahwa setiap hal yang Tuhan kerjakan bagi hidup kami itu sesuatu yang membuat kami menjadi lebih hidup, membuat kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Dan kami bersyukur Tuhan semua yang Engkau kerjakan di atas kayu salib membuat kami boleh melihat bahwa kami adalah orang-orang yang berharga, orang-orang yang dikasihi secara utuh, orang-orang yang dikasihi secara luar biasa. Dan kami juga lebih bersyukur karena ketika Engkau mati di kayu salib, Engkau tidak mati seterusnya, tetapi Engkau boleh bangkit menyatakan kemenangan-Mu atas hidup kami. Dan kalau kami boleh saat ini ada, biarkan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menang atas setiap hal di dalam hidup kami, dan bahkan bukan hanya pemenang, tetapi kami lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Mari Engkau ambil alih ibadah ini, Engkau memberkati semuanya, dan kami mau menyerahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, masih tetap bangkit berdiri Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan. Kita tahu bahwa luar biasa Tuhan berkarya bagi hidup kita gitu ya. Tidak hanya Dia sengsara, Dia tidak hanya mati bagi kita, tetapi Dia juga hidup bagi kita. Satu pujian yang berkata, bila ku ingat cinta Tuhanku. Mari kita saat ini mengingat setiap cintanya Tuhan. Ketika kita mengingat cintanya Tuhan, tentu kita bisa berkata, aku tidak mau patah dan kalah di dalam imanku, aku tidak mau mundur lagi. Banget ya, ini pujian lama, nggak tahu ya, mungkin kalau yang angkatan di atas saya juga pasti udah tahu ya lagu ini ya Bu Bur ya, bila ku ingat cinta Tuhanku. Oke, nah rasanya tidak enak kalau hanya diem aja ya, tapi bagaimana ketika kita mengingat cinta Tuhan, kita mau pakai gerakan, mau boleh bergoyang, tapi biarkan pujian ini menjadi satu pujian kita di hadapan Tuhan. Bila ku ingat cinta Tuhan. Bila
kedengaran suaranya. Amin. Sungguh aku tidak mau. Bangkit berdiri. Ya, benarkah kita tidak mau mundur lagi? Mungkin kita ketika kita lelah dengan pekerjaan, saya pernah berpikir saya mau mundur, saya mau resign gitu ya. Ada banyak reason. Ketika kita mungkin lelah dengan banyak hal, mungkin kita berkata saya mau berhenti. Tetapi pujian ini kembali mengingatkan, benarkah kita tidak akan mundur ketika kita sungguh melihat cintanya Tuhan ya. Satu kasih yang luar biasa, ada satu pujian, saya senang pujian ini. Karena kata-katanya di situ dikatakan bahwa kasih yang begitu besar, bahkan lebih besar dari maut sekalipun. Dan kasih itu yang menemukan kita, kasih itu menemukan saya, kasih itu menemukan saudara. Dan biarkan pujian ini juga menjadi satu keyakinan iman kita bahwa kasih Tuhan itu luar biasa. Kita akan angkat pujian ini ya, aku naikkan syukur kau. Tidak bisa berkata-kata ketika saya melihat bagaimana Tuhan ada di dalam hidup saya gitu ya. Kadang ketika kita melihat, oh iya Tuhan Yesus itu baik, oh iya Tuhan Yesus itu mengasihi saya, kayaknya memang kita juga mudah untuk memahami itu karena Dia adalah Allah yang kasih gitu ya. Dan kita melihat bagaimana kisah-kisah kasih Kristus di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab. Tetapi ketika kita boleh mencoba memahami bagaimana kesengsaraan Kristus melewati fase-fase yang sulit, tentu itu juga menjadi bagian yang membuat kita boleh berpikir banyak gitu ya, bahwa Dia cukup serius dengan hidup kita, Dia cukup detail dengan hidup kita ya, dan tentunya Dia juga selalu ada di dalam hidup kita.
saat ini saya memberikan kesempatan untuk kita semua yang mau menyaksikan bagaimana kebaikan Tuhan. Mungkin ada yang mau berbagi, mungkin ada yang mau cerita, gitu ya. Ada? Saya percaya bahwa hidup kita sebenarnya syarat dengan kebaikan Tuhan. Ya, ya mungkin yang di Zoom ya, Pak Yopi ataupun Pak Pur. Ya, ya, silakan Pak. Selamat pagi. Oke. Saya bisa sampaikan sesuatu. Bisa dengar? Bisa Pak, bisa. Ya, jadi saya memang tadinya mau ke gereja hari ini, pagi ini. Tapi saya pikir bagusnya saya di rumah saja, karena besok kan saya berangkat. Jadi biasalah ke Jakarta, pagi-pagi dengan Biani, subuh. Jadi bangun jam 4:45, begitu, mandi, bersih diri, begitu jalan. Nah, yang saya mau sampaikan begini, kita nggak mengerti kenapa saya harus bicara sama pemilik dari ini, Oppo Square ya. Jadi kemarin memang mereka datang termasuk ke gereja juga. Pak Saud SMS ke saya. Jadi saya pikir bagusnya saya akan bicara dengan pemiliknya. Jadi saya mau tahu sih. Tapi sebenarnya yang kita harus pikirkan sebenarnya kita berterima kasih kepada Tuhan karena ini gelombang kedua lah. Dulu kita sama-sama bukan di sini, tapi setelah itu gelombang kedua kita ada di sini. Nah, kalau kita harus pindah, berarti kita harus pikirkan sungguh-sungguh gitu. Tapi karena faktor saya nggak bisa pergi dulu lagi. Jadi itu sebabnya saya pikir yang harus aktif itu bukan saya. Dari tempat yang baik di mana kita berdoa minta belas kasih Tuhan, saya yakin pasti ada. Ya. Jadi yang saya minta yang muda-muda lah. Ya. Jadi Pak Saud, Alex, dan satu Anderson. Ya, kalau Ibu Ade, dia dari pagi sampai siang di penjara dia, nggak bisa bebas. Ya Bu Ade ya, sekarang ajar. Betul. Tapi kita sama-sama lah memikirkan, ya, supaya kemana kita akan, bukan pindah ya, dimana kita akan ibadah. Jadi doakan supaya karena nanti hari Senin saya baru akan bicara dengan keluarga ini. Saya nggak bisa. Saya SMS ke ini supaya hari Selasa atau hari Rabu saya akan bicara dengan pemiliknya. Yang pertama saya akan bilang terima kasih karena kita ada di situ. Oh iya, ternyata putus ininya ya, sinyalnya tidak berpihak. Ya tapi Bapak Ibu yang terkasih, kita itu punya pengalaman yang panjang kayaknya seperti bangsa Israel ya, selalu berpindah-pindah tempat gitu ya. Dan ini mungkin ini yang paling lama kali ya kita di sini ya, sebelum di Toha ya. Ya, tapi kalau kita mendengar mungkin akan ada bagian di mana kita memang harus berpindah lagi, saya sangat yakin bahwa itu semua tetap di dalam pandangannya Tuhan gitu ya. Kalau Tuhan memang mengizinkan, meskipun saya tidak tahu gitu ya reasonnya apa, tetapi saya sangat yakin dan kita sama-sama yakin bahwa dimanapun Tuhan menancapkan kita untuk beribadah, maka di situ
kita akan doakan sama-sama gitu ya, supaya pembicaraan Pak Yopi juga nanti sama pemilik bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Masih terputus ya Jojo? Ya, oke. Sambil menunggu untuk tersambung kembali ya, mungkin masih ada yang mau disampaikan oleh Pak Yopi. Ada satu pujian bahwa hari ini adalah hari Paskah ya, di mana kita merayakan memperingati kemenangan Kristus gitu ya, kebangkitan Tuhan dari kematiannya. Ada kemenangan, ada hidup yang Dia tunjukkan bagi kita semua. Pujian kemenanganlah, kemenanganlah, ini kita mau angkat bersama-sama. Sudah tersambung kembali? Saya jadi ingat berita aja ya kalau terputus ya. Kita sekarang tersambung kembali dengan Oke. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, salib Tuhan menjadi hidup. Saya katakan tadi, hidupnya Tuhan menjadi hidup kita. Karyanya Tuhan di kayu salib membuat kita boleh ada saat ini, dan kita boleh tahu bahwa nafasnya Tuhan menjadikan kita orang-orang yang berjalan bersama dengan Dia. Kebenaran firman Tuhan akan kita dengarkan. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku.
Bapa di surga, terima kasih. Memang benar salib-Mu yang menyucikan kami. Karena pengorbanan Tuhan Yesus di salib, sehingga darahnya tercurah untuk menebus dosa kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini, kami tetap bisa memuji Tuhan, bisa meninggikan nama-Mu Tuhan. Bahkan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus saja bekerja Tuhan, mengartikan setiap firman yang akan kami dengarkan, sehingga kami boleh diberkati, dikuatkan kembali Tuhan. Terima kasih, kami serahkan kesempatan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada waktu Tuhan Yesus dikubur 3 hari, sebenarnya apa yang dikerjakan oleh Tuhan? Ya, siapa yang bisa menjawab? Apa yang dikerjakan oleh Tuhan pada saat dia dikubur selama 3 hari? Hari Jumat dia meninggal dikubur. Apa yang dia kerjakan? Ada yang tahu? Apa yang dikerjakan oleh Tuhan? Oleh Tuhan Yesus. Apakah hanya dia terbaring dikubur selama 3 hari? Ya. Apa yang dia kerjakan? Ya. Jadi di sana kalau kita baca, kalau mungkin ada yang menjawab, terima kasih kalau tidak ada yang jawab. Yang Tuhan kerjakan adalah di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke 19 sampai 20, dia mengatakan di sana, coba satu orang bisa baca. Ya, rohnya boleh dikatakan pada saat Tuhan Yesus kubur, dia dikatakan, dan di dalam itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara. Ayat 20. Ya, ini roh yang ada di penjara. Yang apa dikatakan? Dahulu pada waktu Nuh tidak taat menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahtera, di mana hanya sedikit, yaitu di dalam 8 orang yang diselamatkan oleh air. Nah, di sana dikatakan Tuhan Roh Allah memberitakan Injil kepada pada saat zaman Nuh, pada saat mereka tidak mendengarkan tentang nama Yesus. Kadang orang mengatakan Yesus itu nggak adil. Bagaimana dalam perjanjian lama? Kan banyak orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, di dalam kesempatan itulah kematian Yesus selamatkan, dia memberitakan Injil kepada orang-orang yang di penjara. Arti di penjara itu yang ada dipenjarakan di neraka. Dia memberitakan tentang namanya. Ya. Gara-gara itu ada, boleh dikatakan ayat ini ada penginjilan orang mati, itu berbeda. Ya. Tapi setelah Yesus bangkit, apa yang dia lakukan kembali? Ternyata pada saat sebelum Tuhan Yesus bangkit, banyak murid-muridnya tercerai-berai. Banyak murid-muridnya yang ragu. Bahkan banyak murid-muridnya yang ingin kembali ke dalam kehidupan masing-masing. Karena banyak yang kecewa. Karena itu kita coba kembali belajar dari Lukas pasalnya yang ke-24. Ini mungkin sudah sering kita baca. Ayat 13 sampai 35. Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 13 dan 35. Saya akan bacakan di sini. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Ya. Pada hari itu juga 2 orang murid dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ya. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Ya. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka,
sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Kata Yesus kepadanya, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikatnya mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci pada kita? Lalu bangunlah mereka terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Ini adalah bagaimana pengenalan akan Tuhan Yesus. Ya, karena itu banyak orang yang mengenal Tuhan, tetapi katakan belum tahu bagaimana pengenalannya yang sesungguhnya. Misalnya ada orang yang merasa bahwa kita harus berusaha, ya, kita harus berusaha meyakinkan diri, seolah-olah kepercayaan harus sesuatu yang masuk akal. Jadi banyak orang yang saat ini kepercayaan itu yang masuk akal. Kalau tidak masuk akal, dia tidak menerimanya. Ada yang mengorbankan waktu dan tenaga selalu berusaha berbuat baik. Banyak saat ini. Saat ini lagi digencarkan bagaimana orang harus berbuat baik dengan tujuan supaya nanti mereka diselamatkan. Kan banyak kan? Ini sedang berkembang. Dengan harapan pengorbanan mereka itu akan dilihat oleh Allah. Dan Allah akan memperkenannya dan memberikan keselamatan. Itu yang dipikirkan saat ini. Ya, jadi mereka cenderung mengamalkan
atau umpamanya melakukan tetapi tanpa beriman. Karena itu ada iman yang sejati, ada iman yang tidak sejati. Iman yang sejati, sebenarnya iman yang tidak sejati, mereka percaya kepada Yesus, berbuat baik baru diselamatkan. Kalau iman yang sejati percaya Yesus, menerima keselamatan, baru berbuat baik. Sehingga ada salah konsep di sana. Ya. Tetapi kalau kita baca di dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35 tadi, ya kita baca. Kita mulai dengan 2 ayat. Kalau kita perhatikan, 2 ayat yang menunjukkan betapa nas ini yang kita baca ini mempelajari bagaimana cara pengenalan akan Tuhan Yesus. Ya. Ayat 16. Kalau kita baca 16 dan juga ayat 31 di sana. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Padahal jangka waktu masih 3 hari. Mereka tidak berjumpa dengan Yesus. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Ayat 31 dikatakan, ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Nah, ayat 31 kalau kita lihat ini, masalahnya mereka tidak mengenal. Yang 31 baru mereka mengenal. Apa di balik itu terjadi di tengah-tengah Pak? Kenapa mereka tidak mengenal? Sesudah itu mereka mengenal Allah. Dalam riwayat ini mereka mulai tidak mengenal Tuhan Yesus pada akhir mengenalnya. Ini masalahnya ya. Karena itu mungkin saudara akan merasa bahwa cara pendekatan yang berikut agak ganjil. Ya. Karena apa? Karena kita akan mendekati nas ini melalui 2 hal. Ya. Ada 2 hal yang akan kita pikirkan. Yang dikatakan di sana, Yesus seolah-olah menunjukkan sikap yang kurang sopan. Ya, ini seolah-olah bahwa Yesus menunjukkan Dia kurang sopan. Atau ditambah suatu peristiwa yang menunjukkan kesopanan Tuhan Yesus. Kalau kita pandang ayat ini, sepertinya Tuhan Yesus kurang sopan. Yang kedua, sepertinya Tuhan Yesus sangat sopan. Hal ini kita. Kenapa dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu kurang sopan? Nah, karena ayat 25 mengatakan di sana, ya, kamu orang bodoh dan lamban hati. Ini baru ketemu mereka. Mereka enggak mengenal Tuhan Yesus pada saat itu, ayat 16. Tetapi pada saat perjalanan terjadi, mereka ditegur oleh Tuhan Yesus dengan apa? Kamu orang bodoh dan lamban hati. Coba kalau Anda seperti itu, Anda lagi berjalan berdua, ada yang menanggapi terus ngobrol. Kalian dibilang, kamu orang bodoh, lamban hati, marah enggak? Ya. Mungkin juga agak apa juga, ini orang gimana ini kan? Ya, ini masalahnya. Perhatikan ucapan pertama yang nampak kurang sopan. Ya, kurang sopan itu apa? Ayat 25 tadi. Kalau kita baca dulu, lalu Ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Nah ini ada alasannya kenapa Yesus mengatakan kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Karena mereka nggak percaya. Nggak percaya apa yang disampaikan oleh para nabi. Mereka tidak percaya tentang nubuat-nubuat yang mereka dengarkan langsung. Ini yang terjadi. Jadi alasan mereka menegur Yesus karena mereka tidak percaya. Ya kan banyak kan. Kita sudah lama mengenal Tuhan Yesus.
Tetapi di tengah perjalanan kita, kadang kita gak percaya akan apa yang dikatakan firman Tuhan. Ini kan jelas sekali kan. Kadang kita gak percaya. Orang yang baru ditemui di jalan langsung ditegur sebagai orang bodoh. Ini masalahnya. Apa kebodohan mereka sebenarnya? Apa kebodohan mereka? Ayat 13. Kebodohan yang pertama. Kebodohan mereka yang pertama kita temui dalam ayat 13. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung ya, bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Artinya 7 mil itu boleh dikatakan 10,5 kilometer. Mereka pergi dari Yerusalem atau dari Galilea di sana. Ya. Tempat tujuan mereka kurang tepat. Ternyata itu tempat tujuan mereka. Karena apa? Untuk melihat hal itu akan kita pinjak ke kitab Injil Matius. Matius 28 ayat 10 dikatakan di sana. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Sebenarnya Tuhan Yesus sudah berpesan jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku. Sebenarnya tujuannya disuruh Tuhan Yesus supaya mereka berkumpul di Galilea. Sebenarnya murid yang kedua itu pergi ke Emmaus. Ya. Sekarang kita lihat dari Lukas pasal 24. Ya. Ayat 22 sampai 23 di sana. Kedua murid itu menuju desa Emmaus. Memang mengakui bahwa para wanita itu sudah melaporkan penjelasan malaikat. Sebenarnya mereka sudah dengar apa yang terjadi di kubur. Ya. Kalau demikian kebodohan mereka sudah jelas. Mereka disuruh ke Galilea untuk bertemu Tuhan Yesus, tetapi mereka menuju Emmaus. Ini kebodohan mereka. Mereka menuntun kemauannya sendiri. Mereka menuntut kemauan sendiri. Kalau saudara menyelidiki sebuah peta, di sana dikatakan Palestina, saudara akan melihat bahwa kampung Emmaus itu terletak di sebelah barat kota Yerusalem. Ya, kalau nanti Anda perhatikan. Tetapi jalan menuju Galilea itu mengarah ke timur. Karena itu mereka disuruh ke barat. Mereka ke timur. Ya, ini kebodohan. Ya. Disuruh ke barat, ke timur. Itu karena itu Yesus katakan kamu orang bodoh, betapa lambannya hati. Ya kan? Ya kadang kehidupan kita ya gitu ya. Kita disuruh berangkat ke barat, kita ke timur. Ya. Ini logikanya kita kan wah jadi orang bodoh juga gitu kan. Ya. Tuhan Yesus menyuruh mereka ke timur tetapi mereka ke barat. Bukan itu suatu kebodohan kalau kita melihat menempuh jalan dari jalan yang diperintahkan dengan jelas oleh Tuhan Yesus. Ya. Tetapi kebodohan yang sama sering kita temui juga dewasa ini. Kita juga sering menemuinya. Betapa banyak orang yang sudah tahu kehendak Allah tetapi tidak mentaatinya. Ya kan? Sudah tahu kehendak Allah tetapi tidak mentaatinya. Ya. Tadi pagi saya iseng buka tentang ini bahwa ada 20 artis mualaf katanya. Tahun 2023 dia buka. Ternyata mereka sudah tahu tentang Yesus, mereka berbalik. Kenapa? Saya baca kenapa semua paling banyak karena apa? Karena menikah. Ya paling banyak. Presentasinya hampir 80%, 90% itu karena menikah. Akhirnya mualaf.
Sudah tahu mereka bahwa Yesus hanya jalan satu-satunya, tetapi mereka kembali menolak. Inilah kasus yang terjadi juga di perjalanan ke Emmaus. Misalnya betapa banyak pemuda yang tahu ya bahwa mereka dilarang keras berpacaran dengan tidak seiman, ya, tetapi juga toh mereka juga menikah, ya kan? Dikatakan udah dikeras, dikatakan di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 14. Tetapi mereka sudah ngerti, tetapi mereka mencoba, akhirnya Pak, sudah dilarang dilakukan, ya kan? Ya. Jadi orang itu udah dilarang dilakukan, ya. Dilarang buang sampah kecuali anjing katanya. Itu juga dilarang. Terus juga mereka buang sampah di sana kan, ya. Jadi kalau orang biasanya orang dilarang itu semakin melakukan, ya. Firman Tuhan udah jelas melarang, tapi kita juga sering melakukannya, ya kan? Selalu kita melakukan kebodohan yang sama. Disuruh Tuhan ke sini, kita kemauannya ke sini, gitu kan? Nah, ini masalahnya. Bukti kedua kebodohan mereka, apa bukti itu? Yang pertama, mereka menuju ke Emmaus. Yang kedua, bukti kebodohan mereka ada keraguannya. Mereka ragu. Ayat 19 dikatakan di sana jelas. Mereka berbicara hal orang Nazaret di sana, itu Yesus. Ayat 20, bagaimana iman kepala-kepala pemimpin telah menyerahkan dia untuk apa? Dihukum mati, lalu menyalibkannya. Padahal kami dahulu berharap bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Ada kekecewaan, ada keraguan bagi mereka. Harapan mereka tidak tercapai. Banyak terjadi pada saat kita harapan kita tidak tercapai. Akhirnya kita kecewa, meninggalkan. Padahal mereka sudah tahu, sudah jelas beritanya. Kalau kita bandingkan dengan ayatnya 6 dan 7, kalau kita bandingkan di sana, malaikat itu mengatakan, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakan kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Udah jelas mereka tahu bahwa mereka sudah diberitahu bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Sudah mereka dengar langsung pesannya, tetapi mereka meragukan. Ragu apa? Akan kebenaran firman Tuhan. Mereka diajak untuk mengingat bahwa Tuhan Yesus sudah menjelaskan seluruh perkataan sebelum terjadi. Ternyata Tuhan Yesus sudah menjelaskan sebelum terjadi segala sesuatu. Tuhan telah menjelaskan. Ya. Tuhan sudah jelaskan. Bagi kita juga sebelum terjadi sebenarnya Tuhan sudah jelaskan di Alkitab. Akan terjadi kelaparan, akan terjadi gempa bumi. Jadi nggak aneh. Pada saat kita baca Alkitab sebenarnya sudah dijelaskan kehidupan yang akan datang. Udah jelas. Tetapi kadang-kadang kita apa? Kita meragukan firman Tuhan. Kita meragukan firman Tuhan. Ya, ini kebodohan yang sama yang terjadi dalam kehidupan kita juga. Bagaimana kadang-kadang kita meragukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Dalam ayat 26 kalau kita baca, Tuhan Yesus buka. Dia jelaskan bahwa Tuhan Yesus bukanlah Mesias yang harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Di sana kalau kita melihat Tuhan Yesus datang kepada mereka, atau Tuhan Yesus mengkonseling mereka. Tuhan Yesus datang apa? Untuk menjelaskan kembali kepada mereka
ketidakmengertian mereka dijelaskan ulang oleh Yesus. Atau boleh dikatakan Yesus meneguhkan mereka sehingga mereka yakin kembali. Ya, karena itu ia jelaskan ayat 27. Ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Dia menjelaskan, Yesus menjelaskan ulang tentang apa? Tentang nubuatan-nubuatan tentang Mesias yang akan datang. Dia jelaskan dalam Yesaya 53 bagaimana yang tadi kita dengarkan. Dia jelaskan lagi bahwa Yesus harus menderita. Dia jelaskan ulang kepada murid-murid yang mulai yang bodoh dan juga yang ragu ini. Ya, dijelaskan. Syarat pertama untuk mengenal Tuhan Yesus, kita harus melihat bahwa Tuhan Yesus adalah penggenapan segala. Ya, Tuhan Yesus adalah penggenapan segala nubuatan firman Allah. Bahwa Tuhan Yesus disalibkan sesuai dengan firman untuk menjadi juru selamat. Jadi Tuhan Yesus itu sudah dibuatkan sejauh-jauh hari. Nubuatan itu sudah terjadi dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Dinubuatkan oleh nabi-nabi yang lain. Dinubuatkan seperti peristiwa Nuh terjadi. Seperti juga bahkan disampaikan dalam kitab Yesaya, kitab Mika sudah dijelaskan sedemikian. Bahkan inilah yang dilakukan oleh Yesus. Bagaimana Yesus menerangkan kembali seluruh kitab para nabi supaya konsepnya benar, supaya pemikirannya kembali benar. Ini yang dilakukan. Syarat kedua adalah bagaimana kesopanan Tuhan Yesus. Tadi kita sudah belajar bagaimana Tuhan Yesus kurang sopan di sana menurut adat timur ya. Tapi kalau kita lihat bagaimana kesopanan Yesus, ayat 28. Ini, mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Sudah sampai. Lalu berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanan. Mereka sudah mulai sampai kepada kampung yang mereka tuju. Itu mereka sudah sampai ke Emmaus. Sehingga Yesus seolah-olah mendahului mereka. Ya. Sebenarnya Tuhan Yesus mau masuk dan bersekutu dengan mereka, tetapi ia bertindak seolah-olah mau berjalan terus. Baru setelah diundang. Kalau kita lihat di sana, Yesus seolah-olah. Kalau kita perhatikan, kalau murid ini tidak mengundang Yesus untuk mampir ke rumahnya, Yesus tidak akan mampir. Ya. Jadi karena mereka mendesak, karena ada peristiwa, karena hari sudah sore dikatakan. Mereka pergi pagi, kedua murid ini sampai sore dalam perjalanan. Nah, pada saat mereka sudah mau sampai ke sana, Yesus seolah-olah meninggalkan mereka. Apa kata kedua murid ini? Mereka mengundang Yesus masuk ke rumahnya. Ya. Ini kalau kita lihat, Tuhan Yesus itu sangat sopan. Ya. Sangat sopan Tuhan Yesus. Kalau dia nggak diundang, nggak datang. Ya kan? Nggak langsung datang ke rumah orang itu. Enggak. Harus ada undangan. Coba kalau Bapak Ibu nggak diundang terus datang ke pesta, gimana? Asa aneh ya. Nggak ada undangan gitu, terus kita datang, oh mau makan aja gitu. Siapa kamu katanya kan? Ya kan? Yesus itu sangat sopan. Dia tidak sembarangan masuk ke rumah orang. Kalau orang itu tidak mengundang, dia tidak akan masuk. Nah, ini prinsip pertama. Kenapa selama ini murid ini sudah mengenal Yesus sebenarnya? Mereka sudah bersama-sama 3 tahun.
dengan Tuhan Yesus. Tapi mereka masih bodoh dan juga masih ragu akan firman Tuhan. Sehingga kembali dilayani oleh Yesus. Begitu sopannya Tuhan Yesus. Jadi inilah kartanya. Jadi Tuhan Yesus itu tidak masuk ke semua hati orang. Jadi orang yang masuk, ada Yesus dalam hatinya, orang yang mengundang dia, baru dia masuk. Ini sebenarnya konsepnya ya. Kalau seseorang mau mengenal Tuhan Yesus, mereka mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hidupnya. Karena itu kalau kita lihat di sana, di dalam kalau kita bandingkan dalam Wahyu 3:20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Sopan ya. Kalau orang yang mau datang ke rumah orang itu ketok pintunya, tok tok tok. Kalau ada orang yang benar suaraku katanya, dan membukakan pintu, aku akan masuk, makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Nah ini, jadi orang itu membukakan pintu, Yesus masuk, ada persekutuan dengan Tuhan. Nah itu yang dikatakan dalam ayat 31. Setelah Tuhan Yesus masuk, Yesus melayani mereka. Waktu ia duduk, maka dengan mereka ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Inilah tindakan Yesus. Setelah Yesus diundang masuk ke dalam rumah mereka, di sana siapa yang mengambil alih? Yang mengambil alih siapa? Yesus mengambil roti. Yesus sana tuan rumah enggak? Yang diundang datang. Tapi Yesus yang melayani mereka, membagi-bagi roti kepada mereka. Ya, membagikan roti kepada mereka. Saat mereka makan, apa yang terjadi? Yang terjadi ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi lenyap di tengah-tengah mereka. Nah, baru setelah mereka mengundang Yesus, ada persekutuan dengan Tuhan di sana, mereka baru mengenal Tuhan. Maka terbukalah mata mereka. Ya. Kenapa mata mereka terbuka? Karena ketidakpercayaannya kembali dipulihkan. Terbuka mata mereka. Itu yang dialami Paulus juga. Pada saat Paulus dalam kisah pasal 9, ketika Paulus ingin menganiaya jemaat-jemaat Tuhan, maka dia berjumpa dengan Yesus. Dia mengalami kebutaan. Karena itu dia kata Yesus, pergilah ke jalan lurus di sana. Di sana ada Ananias. Pada saat dia berjumpa dengan Ananias tumpang tangan, maka gugurlah selaput yang ada di matanya. Maka dia melihat. Jadi kita hanya harus benar-benar terbuka mata mereka, lalu mereka mengenal Tuhan. Apa yang membuat mereka terbuka? Ayat selanjutnya, setelah mereka terbuka mata mereka, baru ayatnya, mereka langsung pergi kembali. Kemana? Ke Galilea, tanpa istirahat. Mereka pergi kembali dan di sana mereka berjumpa dengan murid-muridnya. Itu ayatnya 34, 35. Mereka menceritakan apa yang mereka alami. Mereka menceritakan pengalaman mereka berjumpa dengan Yesus kepada murid-muridnya. Murid-murid yang lain dia beritakan. Nah itulah kadang dalam perjalanan hidup kita. Kalau kita sudah terbuka mata kita, maka tanpa dipaksa pun kita akan menceritakan
bagaimana perjumpaan kita dengan Tuhan kepada orang lain. Karena kita mengalami perubahan hidup tanpa disadari. Kadang-kadang kalau kita belum merasakan perjumpaan dengan Tuhan, maka kita susah untuk menceritakan kepada orang lain. Saya udah ketemu Yesus. Oh, Yesus ini begini. Dia ceritakan. Itulah pada saat kita dituntun memberitakan Injil. Ya. Jadi kadang banyak. Kenapa banyak orang yang meninggalkan Tuhan? Karena kebodohan mereka, karena keraguan mereka akan kuasa Tuhan, akan firman Tuhan, sehingga mereka meninggalkan Tuhan. Perlulah kita yang percaya itu meneguhkan mereka supaya mereka kembali mengerti, sehingga mata mereka terbuka untuk mengenal Tuhan. Inilah yang harus kita bagikan kepada orang lain. Kita membagikan apa? Keselamatan kepada mereka. Ya. Jadi kita ini yang perlu kita pikirkan di hari Paskah ini. Apakah kita sudah benar-benar yakin akan firman Tuhan? Apakah kita sudah benar-benar kita menghadirkan Yesus Kristus hadir di dalam hati kita, sehingga sungguh-sungguh Yesus itu ada. Karena itu dalam ayat 31 itu ada yang menafsirkan bahwa Yesus itu masuk ke dalam hati mereka, sehingga dikatakan Yesus lenyapkan. Yesus masuk ke dalam. Sehingga kalau kita bandingkan dalam Galatia pasal 4 ayat 6, karena kamu adalah anak, maka Allah mengutus roh anaknya untuk tinggal di dalam hatimu. Ya. Jadi kita diangkat anak. Yesus ada di dalam hati kita. Inilah supaya kita jelas mengerti tentang bagaimana sebenarnya, supaya kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kita menghadirkan terus di dalam, supaya kita jangan melakukan kebodohan yang seperti yang dilakukan oleh murid Tuhan Yesus, tetapi kita mau bangkit dan juga kita melek mata kita bahwa Yesus itu nyata dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini. Kami boleh kembali diingatkan kebangkitan Yesus Kristus di dalam hidup kami. Kebangkitan Tuhan Yesus di zaman dahulu bisa menguatkan murid-murid yang akan meninggalkan Engkau. Tapi Tuhan mengasihi sehingga mereka boleh kembali ke dalam kepercayaan mereka. Bahkan mereka menceritakan perjumpaan mereka kepada orang lain, sehingga mereka mengatakan bahwa Yesus telah bangkit. Kami juga Tuhan, sehingga kami boleh semakin mengerti akan kebenaran firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu hidup di dalam hidup kami, sehingga kami boleh menceritakan perjumpaan kami kepada Tuhan Yesus, dengan Tuhan Yesus, sehingga orang lain banyak juga yang tertarik untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, bila di hari Paskah ini, peringatan Paskah ini, boleh juga Tuhan kami sungguh-sungguh semakin yakin akan firman Tuhan. Tidak ragu Tuhan, karena firman-Mu iya dan amin Tuhan. Karena itu kami aminkan setiap firman yang dituliskan di dalam Alkitab adalah benar. Dan juga kami yakin dan percaya firman-Mu itu hidup di dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan, biarlah segala pujian kami, segala syukur kami panjatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih untuk Pendeta Saud buat pelayanan firman Tuhan yang boleh disampaikan. Biarkan kita semua boleh kembali diingatkan, jangan menjadi orang yang bodoh dan jangan jadi orang yang lambat hati ya. Ayat firman Tuhan berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat ya. Firman Tuhan menjadi bagian yang akan membuat kita menjadi terus diperkaya di dalam Tuhan. Kita akan memberikan persembahan, Bapak Ibu Saudara. Silahkan mempersiapkan persembahannya. Kita akan berdoa, minta tolong Mei, boleh berdoa untuk persembahan. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk kemurahanmu yang boleh kau limpahkan dalam kehidupan kami hari demi hari, dan terlebih untuk pengorbananmu dan terlebih kebangkitanmu. Terima kasih Tuhan untuk setiap karyamu yang luar biasa dalam kehidupan kami, dan terlebih terima kasih untuk kebenaran firman-Mu juga yang boleh ditaburkan di pagi hari ini. Kiranya firman-Mu ini boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Tuhan, dan juga berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Pak Saud. Kau berkati pelayanannya dimanapun beliau berpijak, biar Kau pakai semakin luar biasa, juga keluarganya juga Engkau sertai dan berkati Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, Tuhan kiranya Engkau memberkati setiap kami yang akan memberi dan juga yang mungkin belum dapat memberi di pagi hari ini. Tuhan biar kiranya kami boleh bersukacita dan memberi yang terbaik atas apa yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biar persembahan kami ini boleh menjadi pelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Bila ku cinta Tuhanku, selamat memberi. Saya persilahkan Pendeta Nelson. Shalom, selamat Paskah Bapak Ibu juga yang di Zoom. Ya, disebut bodoh tadi ya, bodoh, lamban hati. Nah, Bapak Ibu, saya kira banyak juga orang yang seperti itu. Ada contoh-contoh orang yang selalu dijelaskan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan, tapi lah jawabnya selalu itu yang diserupakan, gitu ya. Berkali-kali sudah dibuktikan lewat Alkitab, lewat bukti-bukti sejarah, gitu ya. Di luar Alkitab, catatan-catatan, tetap saja bilang itu sudah digantikan, itu tidak benar. Nah, ini betapa orang ini sangat bodoh dan terus hatinya itu lamban. Sebetulnya lamban itu artinya itu sulit sekali menerima, gitu ya. Ya itu barangkali karena latar belakang doktrin yang sudah ada di benak kita. Jadi sulit bagi kita untuk menerima itu. Bahkan kalangan-kalangan Kristen zaman dulu juga sama, bahwa Tuhan Yesus itu katanya tidak benar-benar memiliki fisik seperti fisik kita. Itu hanya seolah-olah, ya, seolah-olah. Ada pengajaran-pengajaran itu juga. Ya, tapi kita jelas tadi dari Alkitab, Yesus menampakkan diri kembali
kepada dua orang yang ke Emmaus itu, menjelaskan lagi kembali dari kitab suci, diulang-ulang gitu ya. Padahal mereka kan sudah lihat bukti, karena perempuan-perempuan sudah cerita, Simon sudah cerita, tetap mengeraskan hati, tapi diulang lagi sama Tuhan Yesus. Nah, saya kira itulah pentingnya salah satu kita selalu di gereja juga. Nah, firman itu bisa diulang-ulang untuk menguatkan kita, karena bisa saja kita kadang ragu. Ya, terima kasih Pak Saud untuk firman Tuhan. Ya, supaya kita tetap teguh, kebangkitan itu nyata, itu bukan bohong-bohongan gitu ya. Terima kasih juga untuk yang lain yang mengambil bagian pelayanan. Baik, mari kita lihat warta kita. Nah, persembahan kita hari Jumat kemarin ya, Jumat ya. Ya, benar Bu? Rp275.000 ya, Tuhan memberkati. Yang berulang tahun, yang 14 April ada Caleb, yang ulang tahun 21 Michael Anthony, tanggal 29 ulang tahun pernikahan Pak Yopi dan Ibu. Tuhan memberkati semua yang berulang tahun. Kita lanjutkan. Yang bertugas ya, minggu depan Bapak Ibu, ini dia semua orangnya yang sudah bisa melihat ya. Kita lanjut. Khotbah Pak Yopi di Radio CP 103.5 FM setiap minggu sore pukul 18 WIB. Saya tidak tahu kapan ini dijual, karena Pak Yopi waktu itu bilang mau dijual, nanti harus kita hilangkan juga dari warta ini. Ya, pokok-pokok doa. Ini pokok doa kita, ya kita terus doakan bangsa kita, bahwa ya ini sudah mulai panas-panas ya, minat politik. Ya, kita doakan terus supaya bangsa ini bisa berkembang dengan baik. Ya, sumber daya kita bisa dimanfaatkan untuk sumber SDA kita ya, alam bisa dimanfaatkan sebaik mungkin, karena katanya kalau tidak ada korupsi dan pengelolaan benar, rakyat Indonesia ini tidak usah kerja juga, sudah makmur ya. Nah, tapi kita sudah bekerja keras tetap juga begitu-begitu. Padahal ini juga katanya sebetulnya tidak ada pemimpin lebih bodoh dari pemimpin Indonesia. Ada juga itu lelucon seperti itu gitu ya. Negaranya kaya katanya, manusianya, negaranya kaya, sumber daya ini semua, tetapi pemimpinnya bodoh. Jadi ya, kita doakanlah ya, ini guyonan orang, doakan supaya pemimpin benar-benar mau memajukan bangsa ini. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang lain? Sudah? Nah, kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan karena kami kembali mengingat akan kebangkitan-Mu dari antara orang mati. Kami bersyukur karena kebangkitan itu nyata, bahkan diragukan oleh dua orang yang pergi ke Emmaus, tetapi Tuhan kembali meneguhkan hati mereka lewat menyampaikan apa yang tertulis tentang Engkau, baik itu dalam kitab para nabi dan juga kitab-kitab Musa. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Kami tidak ragu akan kebangkitan itu, tapi ada pesan tadi supaya kami juga menceritakan pengalaman kami bertemu dengan Tuhan kepada orang lain. Terima kasih, kami berdoa untuk hamba-Mu Pak Saud. Tuhan terus memberkati keluarganya, berkati pelayanannya. Biarlah keluarganya tetap menikmati sukacita dan damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, dan bahkan semakin lagi bisa menikmati setiap kemurahan Allah atas keluarga mereka. Berkatilah semua juga yang mengambil bagian pelayanan pada hari ini, tim PW, persiapan ibadah, audio visual, Jojo yang selalu setia. Kami mohon belas kasihan-Mu yang mengambil persembahan dan semuanya. Tuhan terus memberkati. Dan kami juga berdoa supaya Tuhan memberkati pemilik dan pengelola tempat ini. Kami bersyukur karena kami sudah sekian tahun ada di sini. Terima kasih Tuhan, berkatilah terus menerus. Mereka mau mengembangkan tempat ini menjadi bisnis yang lebih terorganisir. Barangkali Tuhan kiranya memberkati semua. Dan kami, keberadaan kami di tempat ini menjadi sebuah pergumulan pada waktu ini Tuhan. Apakah kami akan terus di sini atau ada hal lain yang Tuhan juga akan tuntun kami? Biarlah kami terus berharap kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan dengar-dengaran akan suara Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa juga supaya Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang sudah lama tidak datang beribadah.
Kami berharap, kami rindu supaya mereka semua bisa datang kembali beribadah. Berkati Pak Yopi, gembala sidang kami, Tuhan terus menolong dia dalam terapi kesehatan bersama dengan Ibu Topang terus menerus, keluarga besarnya, anak cucu, mantu-mantu semua Engkau berkati. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa kepadamu supaya Engkau yang terus menolong saudara-saudara kami yang mengalami keletihan fisik, kelemahan fisik. Tuhan kiranya menjamah, Tuhan kiranya memberkati. Dan kami juga doakan untuk Caleb yang berulang tahun pada tanggal 14, dan juga ada Michael, dan juga ulang tahun pernikahan Pak Yopi dan Ibu. Tuhan memberkati semua. Kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu terhadap mereka, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu ini. Kami berdoa supaya Tuhan terus juga memberkati bangsa kami. Mohon belas kasihan-Mu Bapa, karena politik bangsa ini kurang sehat, karena kadang-kadang hal-hal yang sensitif bisa dijadikan menjadi cara untuk bisa meraih simpati dan kemenangan, sementara kesatuan bangsa ini bisa terancam oleh karena sikap kelompok-kelompok tertentu atau partai politik tertentu atau oknum tertentu. Kami berdoa supaya Tuhan kiranya menolong agar bangsa ini tetap utuh, berdiri tegak, teguh berdiri di atas ideologi negara kami Pancasila, dan juga tentu Undang-Undang Dasar dan NKRI. Kami mohon supaya negara ini kuat. Karena itu biarlah kiranya Tuhan menolong supaya ada pemimpin-pemimpin yang akan memimpin di kemudian hari, khususnya presiden yang akan datang pemilihan 2024 nanti, agar terpilih pemimpin yang sungguh-sungguh mencintai bangsa ini, mencintai segala keberagamannya, kebinekaannya, dan tetap terus meneguhkan Pancasila itu menjadi ideologi. Kami berdoa untuk kelompok-kelompok intoleran, kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok yang mau menggantikan ideologi negeri ini. Kiranya Tuhan tolong supaya mereka ini terbuka hati dan pikirannya untuk melihat bahwa pemaksaan kehendak itu hanya akan menghancurkan, bisa mengakibatkan pertumpahan darah. Kami juga berdoa Bapa supaya Engkau menolong agar masyarakat tidak terhasut karena oleh kelompok-kelompok yang dengan masif terus mempengaruhi pikiran orang-orang. Walaupun ada 2 ormas yang sudah dianggap ilegal di bangsa ini, tetapi secara ideologi Tuhan tentu ini tidak bisa dihentikan, walaupun organisasinya sudah dihentikan. Karena itu kami berdoa Bapa supaya Engkau sendirilah yang memprotek anak-anak bangsa ini supaya tidak dicemari oleh pemikiran-pemikiran yang anti kepada toleransi ini. Kami juga berdoa supaya pemilihan nanti aman semuanya di seluruh bangsa ini, dan setiap kali ada upaya mengedepankan politik identitas dan pecah belah, supaya Tuhan kiranya menggagalkan upaya-upaya jahat ini. Kami mohon Tuhan kasihanilah bangsa kami, karena kami rindu bangsa ini menjadi kuat, besar, makmur, tidak hidup di bawah kesengsaraan. Karena bangsa ini bangsa yang kaya dengan sumber daya alam yang bahkan tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia ini. Karena di tengah-tengah bangsa kami inilah kekayaan yang terbesar, yang beragam, yang tidak ada melebihi dimanapun di negara lain. Karena itu kami serahkan Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa supaya Engkau memberkati pemerintah kami supaya tetap kuat. Kami juga doakan saudara agar pihak aparat, baik itu kepolisian dan juga militer, tetap berjaga-jaga, dan juga pihak penegak hukum lain supaya mereka juga bisa menegakkan hukum seadil-adil mungkin. Masalah korupsi yang masih terus merajalela, kami sangat berharap ini bisa dihentikan, dan juga kejahatan-kejahatan yang terorganisir oleh mungkin oknum-oknum kelompok-kelompok tertentu yang bisa membawa kesengsaraan dan bahkan kerusakan kepada bangsa ini. Kami mohon supaya semuanya Tuhan ada di dalam kesadaran. Kami sangat rindu supaya semua kami bisa berubah dengan baik. Terima kasih, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Engkau membangkitkan gerejamu di negeri ini supaya gereja itu proaktif untuk memberantas hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan yang terjadi atas bangsa ini, khususnya kepada warga gereja. Karena tidak sedikit orang-orang Kristen yang juga melakukan kejahatan di negeri ini. Karena itu kami mohon belas kasihan Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, agar Engkau sendiri juga yang terus menolong
campur tangan untuk mengatasi berbagai macam persoalan yang ada di tengah-tengah bangsa kami. Kami berdoa juga untuk pekabaran Injil supaya terus dilaksanakan di negeri ini, bahkan semakin giat kami kiranya melakukannya menjelang kedatangan Tuhan yang sudah semakin mendekat. Kami berdoa supaya kami bergegas dan memberikan banyak waktu menggumuli, mendoakan mereka, dan juga Tuhan memberikan kepada kami keberanian untuk menceritakan bagaimana Engkau mengasihi kami dengan cara mengorbankan diri sendiri demi keselamatan kami. Beri kami keberanian dan hikmat dan wibawa di dalam menyampaikan dan rencana hamba-Mu kembali ke Kuningan, supaya Tuhan juga memberkati agar semua berjalan dengan baik, pertemukan dengan orang-orang damai, dengan orang-orang yang sungguh-sungguh tidak mau berdebat kusir, tidak mau ribut-ribut, tetapi yang betul-betul mau terbuka kepada kebenaran yang sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa supaya Tuhan kiranya menolong melindungi juga barang-barang yang kami punya di dalam ruangan ini, supaya semuanya aman. Terima kasih, hantar kami nanti semua pulang dengan selamat dalam damai sejahtera, sukacita dan pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bangkit berdiri, kita mengatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Tanah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dari kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sungguh Tuhan, Engkau Allah yang kami kagumi dan kami bersyukur untuk ibadah saat ini. Kiranya Engkau yang terus memberkati kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.